Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ramadijaya, mahasiswa dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep diri dan gaya hidup. Yang pertama adalah poin-poin yang eh, penting, yaitu adalah konsep diri, sifat gaya hidup, sistem Falstein, dan prism. Konsep diri yaitu ada pengertian konsep diri, konsep mandiri, independen atau independen, harta dan diri yang diperpanjang, mengukur konsep diri, menggunakan konsep diri untuk memposisikan produk, etika pemasar, dan konsep diri. Sifat gaya hidup yaitu adalah pengukuran gaya hidup, skema gaya hidup. Konsep diri yaitu adalah perasaan individu menuju dirinya sendiri. Tetapi pada konsep ini Anda terdiri dari sikap yang Anda pegang pada dirimu sendiri. Konsep mandiri atau independen. Konsep diri yang mandiri menekan tujuan pribadi, karakteristik, prestasi, dan keinginan. Individu dengan konsep mandiri ini cenderung individualistis, egosentris, otonom, dan mandiri. Mereka mendefinisikan diri mereka dalam hal apa yang telah mereka lakukan sendiri, dengan hal tujuan mereka sendiri yang mereka miliki sendiri. Dan karakteristik ini pure pribadi sifat mereka. Harta dan diri yang diperpanjang. Beberapa produk memperoleh makna substansial bagi seseorang atau digunakan untuk memberi sinyal aspek penting tertentu dari diri orang tersebut kepada orang lain. Dengan para ahli mengungkapkan Berg mengembangkan teori untuk memperluas diri. Diri yang diperluas terdiri dari diri yang ditambah harta. Dengan contoh, sementara barang-barang utama ini seperti rumah atau mobil merupakan harta yang mereka miliki, sedangkan barang yang unik seperti souvenir, foto, hewan peliharaan, atau panci masakan favorit merupakan barang yang lebih cenderung memiliki makna yang sangat kecil. Memiliki sebuah produk dapat mempengaruhi seseorang, bahkan jika itu tidak menjadi bagian yang penting pada diri mereka yang diperpanjang. Efek kepemilikan semata adalah kecenderungan pemilik untuk mengevaluasi suatu objek lebih disukai daripada bukan yang dimilikinya. Dan sejauh mana sih merek menjadi bagian dari diperpanjang diri dapat dipengaruhi oleh perbedaan dalam keterlibatan merek atau sebuah produk. Keterlibatan merek ini mengacu pada sejauh mana seorang individu memasukkan merek-merek penting sebagai dari konsep. Mengukur konsep diri. Menggunakan konsep diri dalam pemasaran mensyaratkan bahwa hal itu dapat diukur. Yang paling umum pendekatan pengukuran adalah diferensial sematik. Mengukur konsep diri digunakan untuk memastikan kecocokan antara konsep diri dari target pasar, citra merek, dan karakteristik seseorang. Misalnya dalam keputusannya untuk mengontrak Serena Williams ke kontrak dukungan multi-years. Next tidak dilakukan lagi melihat kecocokan antar konsep diri yang diinginkan kaum-kaum muda atau kaula muda. Wanita, gambar yang diinginkan untuk garis pakaian atletik wanita naik. Dan gambar Serena Williams. Menggunakan konsep diri untuk memposisikan produk. Itu adalah mengupayakan orang untuk mendapatkan konsep diri ideal mereka. Atau mempertahankan konsep diri mereka yang sebenarnya. Tetapi sering melibatkan pembeli antara konsumsi produk, layanan, dan media. Semua hal ini menunjukkan bahwa pemasar harus berusaha untuk mengembangkan citra produk yang konsisten dengan konsep diri dari target pasar mereka yang akan dituju. Nah, contoh, banyak konsumen melihat diri mereka sebagai pecinta lingkungan.
Perusahaan dan produk yang menciptakan citra menjadi perhatian atau baik untuk lingkungan cenderung didukung oleh konsumen yang akan dituju. Konsumen mempertahankan dan meningkatkan konsep diri mereka tidak hanya dengan apa yang mereka konsumsi, tetapi dengan apa yang mereka hindari. Dan secara umum, konsumsi atau konsumen lebih suka merek yang sesuai dengan konsep diri mereka atau kebutuhan mereka ataupun dengan lifestyle mereka. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa sejauh mana kesesuaian citra diri mempengaruhi preferensi dan pilihan merek tergantung pada sejumlah produk. Etika pemasaran dan konsep diri. Konsep diri memiliki banyak dimensi. Pemasar telah dikritik karena memfokuskan terlalu banyak perhatian pada pentingnya menjadi cantik. Dengan makhluk indah didefinisikan sebagai kaula muda dan langsing dengan kisaran fitur wajah yang cukup sempit. Hampir semua masyarakat tampak mendefinisikan dan menginginkan kecantikan, tetapi paparan intens untuk produk dan iklan hanya berfokus pada kecantikan di Amerika saat unik sekali. Para kritikus berpendapat bahwa keprihatinan ini mengarahkan individu untuk mengembangkan konsep diri yang sangat bergantung pada penampilan fisik dan mereka daripada atribut lain yang sama atau lebih penting. Dengan contoh, pada tahun 2004 Unilever, perusahaan induk Dove, melakukan survei terhadap 3.200 wanita di 10 negara, yaitu adalah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Argentina, Belanda, Inggris, Perancis, Portugal, Italia, dan Brasil. Untuk memahami arti kecantikan bagi wanita, itu sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hanya 2% wanita yang melihat dirinya cantik. 98% wanita persepsi tentang kecantikan mereka yang sebenarnya jauh dari ideal mereka. Penelitian ini mengindikasikan kesenjangan antara ideal perempuan konsep diri dan konsep diri aktual. Yang kedua adalah sifat gaya hidup. Gaya hidup merupakan bagaimana seorang hidup. Begitulah cara seseorang memperlakukan konsep dirinya dan ditentukan oleh pengalaman masa lalu, karakteristik bawaan, dan situasi saat ini. Gaya hidup seseorang mempengaruhi semua aspek berperilaku, konsumsi, fungsi, karakteristik individu yang melekat yang telah dibentuk melalui interaksi sosial di lingkungan mereka, yang telah akan berevolusi melalui siklus kehidupan mereka. Pengukuran gaya hidup. Upaya untuk mengembangkan ukuran kuantitatif gaya hidup pada awalnya disebut sebagai psikografis. Istilah psikografis dan gaya hidup sering digunakan bergantian atau berskala. Psikografis atau studi gaya hidup biasanya meliputi adalah sikap, nilai, kegiatan dan minat, demografi, pola media, dan tingkat penggunaan. Yang kedua adalah Falstein. Fals didasarkan pada karakteristik psikologis abadi yang berkorelasi dengan pemberian pola. Responden diklasifikasikan berdasarkan motivasi utama mereka yang berfungsi sebagai salah satu dari dua dimensi Fals. Segmen Fals. Inovator adalah orang-orang yang sukses, canggih, bertanggung jawab, dengan harga diri tinggi. Mereka adalah pemimpin perubahan yang paling representatif terhadap ide dan teknologi baru atau yang lebih maju. Prism adalah sistem klasifikasi geografis demografis terkini dari The Nielsen perusahaan yang menggabungkan data sensus Amerika Serikat dengan data ekstensif tentang konsumsi produk dan media pola penggunaan. Outputnya menghasilkan serangkaian 66 segmen gaya hidup di setiap rumah tangga di Amerika Serikat dapat diprofilkan berdasarkan kelompok gaya hidup ini.
Contoh segmen Prism adalah Golden Pons atau kota atau dewasa segmen Prism 55. Golden Pons sebagian besar adalah seorang pensiunan gaya hidup yang didominasi oleh para lajang dan pasangan kelas bawah berusia 65 tahun. Para senior berpendidikan sekolah menengah ini tinggal di apartemen dengan kurang dari pendapatan 35.000 dolar per tahun. 1 dari 5 tinggal di panti jompo. Untuk para penghuni masa lansia ini, kehidupan sehari-hari seringkali merupakan suksesi dari aktivitas-aktivitas yang tidak berpindah-pindah seperti membaca, menonton TV, bermain bingo, dan mengerjakan proyek pengrajinan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang terpatah-patah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.